ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita berlari-lari kepada tujuan. Mari kita berlari-lari kepada tujuan. Amin. Judul khotbah hari ini adalah dalam Kristus Yesus. Bacaan hari ini diambil dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 16. Sebagai pengantar di antara jemaat Filipi ada beberapa yang menganggap kepercayaan mereka sempurna dan tidak sama sekali bercela. Mereka adalah para antinomianis. Antinomianis adalah orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada hukum yang diperlukan dalam kehidupan seorang percaya. Mereka mengklaim bahwa karena mereka berada dalam anugerah Allah, apapun yang mereka lakukan tidak menjadi masalah. Mereka berpikir bahwa Allah selalu menerima dan mengampuni mereka, sehingga mereka percaya bahwa tidak ada risiko seperti penghakiman atau disiplin yang perlu mereka khawatirkan. Mereka dengan lantang menyatakan bahwa mereka tidak perlu lagi menerima pelatihan rohani atau berusaha dalam langkah kehidupan mereka. Mereka berpendapat bahwa karena sudah menerima keselamatan, tidak ada lagi pertumbuhan untuk kemajuan rohani yang perlu lakukan. Pandangan iman yang harus kita buangkan sepenuhnya adalah legalisme, yaitu keyakinan bahwa kita dapat diselamatkan melalui taat hukum Taurat, dan antinomianisme, yaitu keyakinan bahwa karena sudah diselamatkan kita tidak perlu lagi berusaha apapun. Orang beriman yang benar selalu menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan penuh kekurangan. Sebesar apapun kerendahan hatinya, kita tahu bahwa itu adalah tidak dapat dibandingkan dengan kerendahan hati Tuhan. Sehikmat apapun dirinya, kita tahu bahwa itu tidak dapat dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Sebesar apapun jasanya kepada gereja, kita tahu bahwa itu tidak dapat dibandingkan dengan jasa salib Tuhan. Sebesar apapun kasih yang kita berikan kepada orang lain, kita tahu bahwa itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih Tuhan. Semakin dewasa iman seseorang, semakin ia mengenal Kristus. Dan semakin seseorang mengenal Kristus, semakin ia menyadari kekurangan dirinya. Dalam 2 Korintus 13 ayat 9, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Kita telah diselamatkan oleh kasih sepihak dari Allah, Allah Tritunggal. Allah Bapa merancangkan keselamatan. Allah Anak datang di dunia dalam rupa manusia untuk melaksanakan jabatan sebagai Kristus dan menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus diam di orang-orang yang telah diselamatkan, lalu melindungi, memimpin dan bekerja di dalam mereka. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah karena kasih karunia. Diselamatkan oleh anugerah berarti bahwa meskipun kita tidak layak untuk diselamatkan, kita menerima keselamatan itu sebagai hadiah yang diberikan secara cuma-cuma melalui kasih sepihak dari Allah. Karena itu, kita bersyukur atas keselamatan yang kita terima oleh anugerah. Dan sebagai orang Kristen, kita berusaha untuk meneladani Kristus sambil menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dengan hidup yang penuh sukacita, kasih, dan damai sejahtera dari hari ke hari.
Dengan demikian kita selalu memiliki kesadaran dan sikap rendah hati serta terus berusaha untuk menjadi semakin sempurna. Dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kristus yang menebus kita dari dosa, Kristus yang menyelamatkan kita dari bencana, kebinasaan, dan maut. Kristus yang menghancurkan pekerjaan iblis dan membebaskan kita dari tangan setan. Kristus yang mencegah malapetaka yang akan datang di masa depan. Itulah sebabnya kita berjuang dalam peperangan rohani dengan nama Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon melalui firman mimbar hari ini dapat menikmati sukacita keselamatan di dalam Kristus Yesus setiap hari, bertumbuh setiap hari, dan menjadi orang Kristen yang dewasa, dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pokok bahasan yang pertama adalah eagle spirit. Dalam ayat 12 sampai dengan 14, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus bertemu dengan Kristus yang telah bangkit di dalam perjalanannya ke Damsyik dan bertobat. Pertobatannya bukanlah akhir dari perlombaan iman, melainkan awal dari semuanya. Paulus menerima keselamatan dan mendapatkan panggilan misi dari Allah. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat panggilan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Misi adalah tujuan Allah menciptakan kita dan alasan keberadaan hidup kita. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa, maut, serta memberikan kehidupan baru di dalam Kristus. Dia tidak hanya memberikan sukacita keselamatan kepada kita, tetapi juga mempercayakan misi untuk memperluas kerajaan Allah. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Misi kita bukan hanya untuk diam di dalam gereja, tetapi untuk membawa Injil ke seluruh dunia dan memberitakan Injil Kristus dan menjadi saksi Kristus melalui hidup kita. Setiap saudara perlu bertanya bagaimana saudara dapat melakukan penginjilan dan misi penginjilan melalui studi saudara dan atau pekerjaan saudara. Dan saudara harus memiliki jawaban untuk pertanyaan tersebut.
Orang-orang di dunia hidup untuk diri mereka sendiri, mengejar kesuksesan dan mengikuti uang. Namun kita harus hidup sesuai dengan misi yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita menemukan misi yang telah diberikan kepada kita dan hidup menuruti misi tersebut, kita akan mengalami kuasa Injil Kristus dan merasa puas dan sukacita sejati. Hidup sesuai dengan misi membawa kita kepada berkat luar biasa yang telah Allah persiapkan. Hidup sesuai dengan misi adalah hidup yang melihat tanah perjanjian dengan mata iman dan menaklukkannya. Ini adalah hidup yang menyelamatkannya. Ketika kita menaati firman Allah sesuai dengan misi kita, Allah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dan membuka jalan bagi kita. Kita akan melihat bahwa Allah hidup, menyertai dan membimbing kita, serta menyaksikan bahwa firman-Nya pasti digenapi. Sehingga kita akan menjadi saksi hanya Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ketika kita dengan setia melaksanakan misi yang diberikan kepada kita di dunia ini, Allah akan memberikan upah kekal kepada kita. Secara umum, Raja Wali adalah burung yang melambangkan kekuatan, wawasan, kebangsawanan, dan pandangan yang luas. Dalam berbagai budaya, Raja Wali dihormati sebagai simbol yang penuh makna. Raja Wali terbang sangat tinggi dengan pandangan yang luas untuk melihat dunia. Ketika mengincar mangsanya, Raja Wali bertindak dengan sangat cepat dan tepat, menunjukkan fokus dan keteguhan dalam mencapai tujuannya. Raja Wali menggunakan angin kencang untuk terbang lebih tinggi, melambangkan kemampuan untuk mengubah krisis menjadi peluang dan tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Raja Wali juga merupakan burung yang sangat mandiri, melambangkan semangat untuk membangun kehidupan dengan kekuatan sendiri. Dalam Alkitab, Raja Wali melambangkan perlindungan dan bimbingan Allah. Dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Paulus bertekad untuk terus menjalani perlombaan iman menuju tujuan dan rencana Kristus yang telah memanggilnya. Dikatakan bahwa tidak akan terikat pada masa lalu. Dikatakan bahwa tidak akan terjebak dalam kebanggaan atau kesombongan karena hal-hal yang telah dilakukan dengan baik dan tidak akan berhenti di situ. Dia juga tidak akan terpuruk atau kehilangan semangat karena kesalahan yang telah dibuatkan. Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon memiliki semangat Raja Wali, memanfaatkan sifat krisis sebagai kesempatan peluang untuk pertumbuhan, melepaskan diri dari masa lalu, dan dengan penuh semangat bangkit setiap hari dalam Kristus mengejar anugerah baru, kekuatan baru yang Tuhan berikan, dan menjalani misi yang telah diterima. Pokok bahasan yang kedua adalah victory before fight. Dalam 15 ayat 16, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yesus Kristus telah mengalahkan kekuatan kegelapan di atas kayu salib. Karena itu perjalanan kita adalah hidup sebagai pemenang yang berpegang dalam perjuangan rohani dan mengonfirmasi kemenangan berdasarkan kemenangan Kristus di kayu salib.
Kita hanya perlu berdoa dalam nama Yesus Kristus dengan iman bahwa Yesus adalah Kristus. Hanya mereka yang dilahirkan kembali, yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan yang memiliki kewarganegaraan surga yang dapat mengalahkan dunia. Sebanyak apapun harta atau kekuasaan seseorang, mereka tidak dapat mencegah malapetaka dunia. Hanya Kristus yang adalah satu-satunya jalan untuk mencegah malapetaka di bumi ini. Meskipun kita hidup di dunia, kita bukan bagian dari dunia. Kita adalah peziarah dalam perjalanan menuju kerajaan surga. Kita percaya pada perjanjian Allah dan mengikuti firman-Nya. Kita sedang berada di dalam perjalanan perjanjian. Kita harus hidup hanya dengan kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Anak-anak Tuhan yang diselamatkan hidup dengan keyakinan, kemenangan. Jangan takut di hadapan setiap masalah dan peristiwa, tetapi hiduplah dengan tekad untuk menghadapi semuanya. Miliki pola pikir seorang pemenang dan pakailah identitas dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa kegelapan akan lenyap, akan mundur, dan kerajaan Allah akan datang. Jangan mengeluh atas melatapi kesulitan duniawi. Percayalah bahwa di dalamnya terdapat berkat yang telah disediakan Tuhan. Jangan putus asa. Hidup dengan keyakinan kemenangan. Dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dikatakan bahwa Dia pasti akan menggenapi perjanjiannya bagi kita yang percaya pada firman-Nya. Setan selalu berusaha dengan segala cara untuk melemahkan kita, memberi kita kepercayaan, keluhan, dan amarah. Dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia, di udara. Setiap saudara yang percaya bahwa Tuhan datang sebagai Kristus untuk mengalahkan pekerjaan iblis yang gelap, yaitu setan, sudah menjadi pemenang. Semua jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia hendaknya berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk segala hal. Berpeganglah dalam peperangan rohani. Saya berdoa agar semua jemaat, semua saudara masuk ke dalam tanah perjanjian dengan iman, sesuai dengan perjanjian Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara pasti tahu pepatah bahwa tetesan air dapat menembus batu. Setetes air mungkin tampak lemah, namun bisa membuat lubang di batu. Namun jika air jatuh ke sana kemari, itu tidak akan bisa menembus batu. Air hanya bisa menembus batu jika jatuh dengan fokus yang terus-menerus di satu tempat. Ketika kita fokus pada inti, ketika kita fokus pada firman, kita akan tumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus serta dikuatkan dalam proses penyucian. Ketika kita fokus pada doa dengan memakai kuasa Kristus, kita akan mengubah diri kita, keluarga kita, gereja kita, tempat kerja kita, dan wilayah kita. Ketika kita fokus pada panggilan misi yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menyelamatkan 300 suku di Indonesia dan 5.000 suku di seluruh dunia.
Saya berdoa agar semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat berlari-lari kepada tujuan dengan iman sambil menuju hadapan yang Tuhan berikan. Saya berdoa bahwa Tuhan akan menempatkan kita sebagai saksi sampai ke ujung bumi dalam Kristus Yesus dan agar kita tetap berjalan bersama sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas anugerah yang Engkau berikan misi kepada kami. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, jadikanlah setiap kesulitan dan penderitaan yang kami hadapi sebagai kesempatan untuk terbang lebih tinggi. Bukakan mata iman kami untuk melihat tanah perjanjian yang Engkau janjikan. Biarkan kami menaklukkan dan menyelamatkan tanah itu. Lupakanlah semua yang telah kami lakukan, baik yang benar maupun yang salah. Dan biarkan kami fokus pada misi yang Engkau berikan untuk berlari-lari kepada tujuan kami. Karena Yesus Kristus telah menang di kayu salib. Ajar kami untuk berjuang dalam peperangan rohani setiap hari, menikmati hidup sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami dari tangan setan, membebaskan kami dari malapetaka, dosa, dan maut, serta memberikan kami hidup dalam kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan kebebasan sejati sesuai dengan panggilan-Mu. Kami perintahkan segala kuasa setan yang menghalangi kami untuk menikmati identitas dan otoritas yang Engkau berikan untuk terikat dan diusir dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami hidup sebagai penginjil dan misionaris yang memberitakan dan menikmati Injil Kristus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.